Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini. Bala alaihim fihim sabilun man awfa bi ahdihi alladhi ahada Allah alaihi aw bi ahdillahi alaihi min ada'il amanati wa ghairihi wattaqa. Bala alaihim fihim sabilun. Ayat ini masih ada hubungan dengan ayat-ayat yang sudah lewat. Pada ayat yang sudah lewat, zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilun. Sabil artinya ismun. Jadi jawaban orang-orang kafir pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diajak untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menjawab qalu laisa alaina fil ummiyina sabilun ithmun. Di jawaban mereka tidak berdosa. Sabil itu adalah isim daripada laisa. Laisa sabilun alaina fil ummiyin. Jadi kami tidak berdosa atas kezaliman yang kami lakukan pada orang-orang Arab. Jadi di dalam anggapannya kezaliman itu tidak membawa dosa. Mengapa seperti itu? Kata mufassir, listihlalihim zulma man khalafa dinahum, karena mereka menghalalkan
kezaliman terhadap orang-orang yang piwal daripada ajaran agamanya. Kemudian bicara lagi, wa yaqulun 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun. Walhal mereka itu tahu bahwa dia yang dusta, tapi dusta itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dijawab, bala na'am alaihim sabilun fihim. Untuk mereka yang zalim itu sabil ismun, jadi berdosa. Asalkan orang yang membuat kezaliman itu termasuk orang yang berdosa. Zalim artinya wad'us syai' fi ghairi mahallihi, jadi menaruhkan sesuatu pada bukan tempat, itu namanya zalim. Di waktu kita baca tafsir dulu di hadapan Al-Maghfurlah Bapak Syekh, beliau sering terangkan az-zulmu wad'us syai' fi ghairi mahallihi, menaruhkan sesuatu pada bukan tempat, itu namanya zalim. Man awfa bi ahdihi, siapa yang mampu melaksanakan perjanjiannya, alladzi ahadallaha alaihi, yang mereka sudah berjanji kepada Allah, au bi ahdillah ilaihi, atau Allah menjanjikan dia, min ada'il amanat wa ghairihi. Jadi ahada itu seperti baiat kalau di Nahdlatul Wathon, pembaiatan itu. Ya, ahad masuk di baiat, selesainya pun di baiat, itu perjanjian. Jadi perjanjian itu baiat. Bayanakum ala sam'i wa ta'ah ala ma fi hadhihi sahifah fi sahifatil bai'i wal bai'ati wal ikrar. Ayaran ahadaran. Jadi kita yang berjanji kepada Allah, mengucapkan janji. Jadi bayanakum, jadi kami menjanjikan kamu, membaiat kamu, ala sam'i. Mengapa perlu ada baiat? Ala sam'i, atas mendengar segala apa yang disampaikan oleh orang yang membaiat kita. Wa ta'ati, detadit mati, dengan isi kandungan baiat kemudian kita amalkan, ayaran ta'ah. Jadi kita dengar dan melaksanakannya. Jadi kalau fiwal daripada perjanjian, lau unit tersuruh daya unit beruni, berarti fiwal daripada bai'ah namanya. Nah, bagaimana akibat orang-orang yang sudah berjanji, sudah berbaiat kepada Allah atau Allah membaiatnya? Baiat untuk apa ini? Min adail amanati wa ghairihi, untuk menunaikan amanat, wa ghairihi, dan lain daripada amanat. Paling judul sebut namanya amanat, sama dengan Al-Maghfurlah Syekh sebelum beliau akan meninggal, sudah dekat. Kalau kita datang ziarah ma'had, bahasan beliau ma'had, jaga-jaga ma'had, jaga-jaga ma'had. Nah, itu jadi amanat. Jadi amanat dari Al-Maghfurlah Syekh ma'had bahasa. Layak sering beliau mengatakan, ma'had inoja tumpuan hatiku bahasa. Luar biasa. Dan sebagai kenyataan, ya, sekolah-sekolah lain jarang beliau masuk, tapi kalau di ma'had bilang jeluh, nah itu menandakan
betul apa yang beliau lontarkan dan apa yang beliau laksanakan. Tetap ngajar di Ma'had, dan kenyataan alhamdulillah dah akan mentiut-tiut tahun memuah terjun di masyarakat. Masya Allah, barulah nampak Ma'had. Wah, terjun. Nah, ya kan, kalau masih di bangku sekolah belum menjadi ketentuan. Belum menjadi ketentuan. Setelah kita tinggalkan tempat itu, malahan di sana banyak ilmu laduni. Setelah tamat baru ada banyak memperoleh ilmu laduni. Ilmu sandimwah pelajari le Ma'had selung-selung tahu laun. Le Ma'had protokol-tokol lim tahu. Memuah Kedung, Tegal, puncak pimpinan di sana. Insyaallah lihat saja waktu muktamar, utusan yang dari luar daerah itu kebanyakan anak Ma'had. Cokot pidato, kayaknya kali Ma'had aja bungul-bungul. Masya Allah, kalau sudah keluar pegang puncak pimpinan, nampak ilmu laduni arano. Ilmu sendi haji le Ma'had selong-selong tahu gawe. Ilmu laduni aran. Pada det batur mahadah ni, dah kam dik tahu-tahu pantok rebana nani laun mun murid bah tahu mantok. Darat tadah. Di Sulawesi Tenggara anak mahadah latih murid tu mau juara nasional rebana kasidah. Coba. Nah, ya kenyaran ilmu laduni arano. Berembe variasi aran. Variasi hajaran ngencek, hajaran mantok, hajaran ngenggak, hajaran lampak. Dia pelajari Ma'had nuwah. Dia nuwah. Nah laun mana Tegal puncak pimpinan ambil ilmu no tawajah kana mai berua. Insyaallah waktu saya di Sulawesi Tenggara di Kendari lah sedih dap lihat keberhasilan teman-teman Ma'had luar biasa ya Allah. Malahan membaca kitab kuning termasuk juara 2 di seluruh Indonesia. Sudah Ma'had ni Wahab Maruan anak Ma'had yang jadi gurunya kok bisa juara 2 di Indonesia untuk membaca kitab kuning yang di Kendari itu. Nah itulah Ma'had betul. Apa yang dilontarkan oleh beliau, tumpuan hatiku. Dan sering saya dengar dulu beliau paling cocok cari wali bahasa anak Ma'had bahasa. Karena memperdalamkan ajaran agama. Allah tidak akan angkat orang jadi wali kalau orang bodoh. Ganti bongol agama dengan jadi wali. Yang bisa jadi wali orang yang mengerti ajaran agama. Nah baru diangkat oleh Allah jadi wali. Kalau ada orang yang belok, bongol, bodoh akan diangkat oleh Allah jadi wali, diberikan diisi dengan ilmu laduni dulu, baru bisa diangkat oleh Allah jadi wali. Nah ya kan, baiat, perhatikan baiat. Pertama amanat. Min ada'il amanati, supaya betul-betul memperhatikan, memegang namanya amanat. Timun wah tersaduk dengan pimpin anak batur, oh itu amanat. Jadi murid kita itu adalah amanat.
yang kita akan pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadi amanat itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah ya, sebabnya Rasulullah juga di dalam hadis, di dalam waroda fil hadisi arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi wahidatun minhunna kana fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Nah, ini kalau yang biasa alamatul munafiki ini salah satun. Di sini tidak mengatakan alamat langsung, padahal pada kenan hadis no. Lihat hadis lain, ja min alamatil munafiki salah satu. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ini yang paling sulit dihadapi oleh Rasulullah setelah pindah ke Madinah. Pun banyak kegagalan perjuangan karena ada orang-orang yang berjiwa munafik. Ini langsung bukan kena min alamah saja, enggak. Arbaun man kunna fihi kana munafiqun khalisan. Jadi siapa-siapa yang ada pada orang itu 4 macam. Ya, semaka 4 macam arak di manusia no, itu namanya munafiqun khalisan. Munafiknya yang bersih munafiknya. Jadi sempurna munafiknya kalau 4 ini yang ada pada orang itu. Ya, kan jaga diri, ampun ngajian pikir munafik ke pendik. Nah, yang ampun ngaji abitan diri. Jadi masuk di mahat ngaji mantan hadis ni, mutama becat-becat tinggallah. Nah, ya, kan namanya membaca kitab itu bagikan orang yang berada di depan cermin. Ada dengar di julun kaca. Marak kaca dia julu matau. Ande nak nyonyong irung, tahu nyonyong irung. Ande mak sepel, tahu irung sepel. Ande mak culin, tahu diri culin. Ande mak beloh, tahu diri beloh. Nah, yang penarak kaca. Kaca cerminang lihat diri kita. Ya Allah, makanan bila lalu aran erong meni aran tan sepel. Tahan diri. Nah, itulah di mahat ini seperti itu. Alai jasliman arak kaca memparan diri nyonyong mensa mepirorong memelampak. Gerak-gerak mengapa? Saya sendiri yang paling panjang hidung ya. Maka lepang dalam tengkulak. Istilah dengan sasak, lepang dalam tengkulak. Perbahasan sita Batur Lombok Timur ni, ya. Ada istilah melepang dalam tengkulak. Tengkulak-kulak dia tahu. Lepang-lepang dia tahu. Kodok no ada lepang. Namun tengkulak dia tertangkil laran tengkulak marantan kenyaman pelang 2 no. Utama lepang tu dalam apa ni, saya sendiri yang punya dunia ini, dah ada teman yang lain. Mun paran dunia dah boleh tengkulak no. Jaga tu dalam, ya Allah. Saya sendiri yang hidup di dunia ini tanpa diri mesa nepen dunia. Maka makan telanjak tengkulak kisi sampai lampak balik-balik, ya Allah ada yang lebih luas lagi. Nah, yaran kodok dalam tengkulak.
para diri untuk lalu maka dengan batu rarak tua sini ya. Nah, yang penarak aran kaca apa dia tahun diri itu. Tahun diri bentan dini pupurno. Coba narak dara pupur ndara kaca li julun kena olasan. Araan nanti pupur dan ndara kaca jurukun pupur. Mara rukun sembayang dia rukun berpupur ada kaca di depan. Coba ndara kaca men kolet. Maka sugul mara ruan tikus sugul liberok. Setoek 4 senti. Setoek sepi. Untuk bonges lebih pegitah. Nah, ngaji pun seperti itu. Kita baca hadisnya ya Allah. Bahasa Nabi man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Saya bau sin amalang apa sawan enam di ma'had warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan memberikan ilmu yang belum dia tahu. Ya kan apa dengah tu gawe pas dengah gawe amalan Allah akan memberikan ilmu yang belum kita tahu. Itu pemurahnya Allah. Dengan sebaik sunat gawe, dengan pahala berduha gawe, dengan pahala muzakarah dan batur gawe, dengan pahala tahajud gawe. Nah, nanti akan diberikan ilmu yang belum kita tahu. Asalkan mampu mengamalkan. Nah, coba kita renungkan hadis ini. Apakah termasuk kita di dalam munafiqun khalison apa tidak? Jadi mangkunna di hadis mangkunna fihi kana munafiqun khalison. Siapa-siapa yang ada pada orangnya 4 macam pekerjaan, itu adalah munafiqun khalisun. Wa man kana fihi wahidatun minhunna, siapa-siapa yang ada satu saja daripada yang 4. Yang tadinya semakin 4 narak linia. Itu namanya munafiqun khalisun. Nah, kalau satu saja yang sudah dilakukan dan istiqomah tidak berhenti-henti, nah itu ja khoslatun ay nau'atun minan nifaq. Berarti ada sebagian daripada munafik pada orangnya. Hatta yada'aha, sehingga dia meninggalkannya. Mana yang 4? Pertama, idza tumina khana. Ini pertama. Apabila diberikan kepercayaan oleh Allah, dia selalu khianat. Artiin khianat, tapi ia menjadi bendahara pondok pesantren bih simkawih kepeng batur lalu merarik doto. Ya dan khianat taran. Saduk si dengan tegal kepe, isi rara telang juk Malaysia khianat. Karena ni lain ni dengan apa tahu bagian apa ni, bagian keuangan. Papan samelak pupa andi. An maling kena na. Nana demen bendahara tahu
boleh lalu tanpa batur. Nano paling berat layak Syekh kena mano ilmu sa paling sulit bahasa ilmu kepeng balagah ampara sulit din sulit li aku bahasa beliau tafsir dinarak sulit sa paling sulit ilmu kepeng yang perlu dengan sida gara-gara kepeng loe dengan jatuh derajat jari kepeng menteri agama jatuh gara-gara kepeng 700 miliar insyaallah ruan doang harus 1 miliar di kuah kita meni ketawaak 1 miliar hajat di kuah kita apalagi tak berduit malik ni 700 nah ya jatuh gara-gara kepeng padahal menteri agama itu hafal Quran sebungkul dia di Ummul Qura dulu sama-sama kita di Mekah tapi dia di Ummul Qura dan ngaji di Ismail sudah dia bilang waktu kita sama-sama kalau mau mengejar semata-mata ilmu di Ismail haja ngaji-ngaji di sana sudah luar biasa isi. Saya takil di fakultas aja berapa haja ilmu yang kita peroleh isi. Nah, nomben hafal Quran gara-gara keuangan bisa hancur. Nah, ya gen tepat bahasa Syekh ilmu yang paling sulit ilmu kepeng bahasa. Nah, ya doang sebab dengan jatuh dengan sede iman terkadang-kadang gara-gara kepeng. Dah hadis ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Jadi ada di akhir zaman nanti orang yang akan menjual agamanya gara-gara keuangan. Itu doa. Insyaallah sekarang kita lihat dengan sasak merarik kaca turis jauh jauh balik langgar langsung tama juk agama semama najaran jabi udinahu bi aradin minad dunia dia menjual agamanya demi kepentingan dunia. Nah itu satu kalau iza'tumina diberikan kepercayaan oleh orang khana khianat artinya tidak bisa memegang apa yang diberikan oleh orang. Insyaallah. Nah, ya jaga-jaga. Ini satu tebing amanah dengan peliharaan bagus-bagus. Sandal-sandal tersodok si dengan solah-solah terkolok. Copong tersodok si batur solah-solah terkolok. Ni suruk goreng tolang kedelai padu ni ngempuk lebiwih di sogon batur aparan amanah dimah suruh kakan tolang kedelai tersuruh begoreng ni saduh maka dengan bot kaca bot kacang batur bin bekakan jang kejeweh biwih si kaca. Harus tahu muta suruh begoreng doang nindik mukur sembih tolang kedelin batur anu amanah taran harus tahu jaga-jaga. Yang kedua wa idza haddatsa kadzaba kalau dia bercerita selalu lekak-lekak doang. Nanti bercerita nonton dia tahu dia lekak-lekak dong cerita handin tetu lah biar ajak maling tu ni maka lalu goyo dia arak dengan maling-maling. Ya kan sugulang uni sak bagus-bagus jangan suka berbicara yang bohong. Ya kira Quran ala laknatullahi alal kadzibin. Laknat arti laknat itu jauh daripada rahmat Allah
orang-orang yang suka dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji memukiri janjinya. Jadi apabila dia berjanji memukiri janji. Ya, kenendek berjanji-janji. Andai mak milih merarik nendek berjanji. Oh, menjodoh je semeton, pasti kita akan jumpa. Tak kata berjanji, pun dia jodoh, jadi tak berdait menun yang dengar. Ni wallahi saya berjanji. Nanda ada nendek mun untung pasti berdait, mun dia untung dia tak berdait nano. Jadi mengganti berjanji-janji biasa, munafik berjanji lagu lain kena. Entah dengan lalu juk Malaysia sehingga kepeng batur. Hingga kepeng sejuta oleh baru juta. Lagu le dalam badu kan waharat tu. Pokok sak beruni-runi nusugi wayah ni datang tu lawan jadi gemas-gemas nyaur.